Begitu seseorang percaya Tuhan, dia tidak boleh menyimpannya sebagai suatu rahasia. Dia harus mengakui Tuhan dengan mulutnya. Mengakui Tuhan dengan mulut adalah hal yang sangat penting. Mungkinkah seseorang baru mulai berkata 1, 2, 3 pada usia 30 tahun? Atau mulai memanggil papa mama pada usia 50 tahun? Bila seseorang tidak dapat berbicara pada masa kecilnya, dia mungkin tidak akan bisa berbicara selama sisa hidupnya. Demikian juga bila seseorang yang percaya tidak segera mengakui Tuhan setelah percaya, dikhawatirkan dia akan bisu selama sisa hidupnya. Bila kita membuka mulut pada hari kita percaya, jalan pengakuan akan dibukakan bagi kita. Karena itu segera setelah seseorang percaya Tuhan, dia harus berusaha berbicara kepada orang lain tentang Tuhan. Bahkan bila dia merasa sulit atau tidak suka untuk berbicara, dia tetap harus berbicara. Bila dia tidak belajar berbicara secara terbuka, dia akan menjadi lebih sulit di kemudian hari. Inilah sebabnya mengapa sejak awal kita harus belajar membuka mulut. Setiap orang yang baru percaya harus mencari kesempatan untuk mengakui Tuhan di hadapan manusia. Pengakuan seperti ini adalah perkara besar dan dapat memberi banyak keuntungan. Roma pasal 10 ayat 10 menuliskan, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Dengan hati percaya dan dibenarkan adalah perkara yang ada di hadapan Tuhan. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan, berbicara tentang keselamatan di hadapan manusia. Bila kita sungguh-sungguh percaya, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Namun bila kita hanya dengan hati percaya tapi tidak berbicara dengan mulut, orang lain tidak akan mengenali kita sebagai orang yang diselamatkan. Mereka tidak akan melihat perbedaan diri kita dengan mereka. Inilah sebabnya mengapa Alkitab menekankan pentingnya kita mengaku dengan mulut. Segera setelah ada kesempatan, kita harus mengatakan kepada teman, saudara, dan semua orang yang berhubungan dengan kita bahwa kita telah percaya Tuhan Yesus. Semakin cepat kita membuka mulut, semakin baik. Dengan cara ini kita akan terbebas dari kumpulan orang-orang kafir. Beberapa orang ragu-ragu dalam menerima Tuhan, tetapi begitu mereka berdiri dan menyatakan diri percaya Yesus, mereka menjadi yakin. Begitu dia berbicara, dia mengambil langkah maju yang tegas dan menjadi aman. Bila kita tidak mengaku bahwa kita telah mengikuti Tuhan dan menjadi miliknya, orang lain akan mengira kita sama dengan mereka. Ketika mereka berbuat dosa atau menuruti hawa nafsu, mereka akan menganggap diri kita salah satu dari mereka. Di dalam hati kita menyadari bahwa kita adalah orang Kristen, dan berada di tengah-tengah mereka adalah perkara yang tidak benar. Tetapi kita tidak dapat menolak mereka, karena kita ingin menyenangkan mereka. Kita mungkin menemukan alasan untuk menolak mereka, tetapi lain kali mereka akan kembali mencoba menyeret kita, dan kita harus kembali memikirkan alasan untuk menolak mereka. Tekanan itu akan selalu datang kembali. Jadi mengapa tidak kita letakkan saja papan nama sejak awal, dan mengaku bahwa kita adalah orang percaya? Kita hanya perlu mengakui sekali atau dua kali, dan orang lain tidak akan mencoba membujuk kita lagi. Bila tidak mengaku dengan mulut, kita akan mengalami lebih banyak kesulitan. Itulah sebabnya sejak awal kita harus menyatakan bahwa kita telah percaya dan menerima Tuhan. Begitu kita menyandang papan nama ini, teman, saudara, dan keluarga kita akan tahu orang seperti apa kita ini. Hal ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Bila tidak, kita akan terus mengalami tekanan. Seseorang yang mengakui Tuhan dengan mulutnya akan diselamatkan dari banyak masalah. Dalam Injil Yohanes pasal 9, orang-orang Yahudi memutuskan bahwa orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Pasal 12 mencatat bahwa banyak pemimpin Yahudi yang percaya Tuhan Yesus secara diam-diam, tetapi mereka tidak berani mengakuinya karena takut dikucilkan.
Dikucilkan di sini adalah dikucilkan dari perkumpulan mereka di sinagoge. Apakah kira-kira mereka memiliki damai di dalam hati mereka? Mungkin mereka merasa tidak nyaman mengakui Tuhan, tetapi merasa lebih tidak nyaman karena tidak mengakui Tuhan. Orang-orang bersekongkol untuk menjebak Tuhan di sinagoge. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya sejati di antara orang-orang seperti itu? Dalam keadaan seperti ini, bukankah ada sesuatu di dalam kita yang ingin berteriak, "Orang ini adalah anak Allah, Juru Selamatku, dan aku percaya kepadanya." Kalian mungkin tidak percaya kepadanya, tetapi aku percaya. Dalam keadaan seperti ini, sulit bagi siapapun untuk mengakui Tuhan dengan mulutnya, tetapi akan lebih sulit baginya untuk tidak mengakui Tuhan dengan mulutnya. Apakah kita akan memaksakan diri untuk diam hanya karena kehormatan manusia? Nampaknya akan lebih ringan bagi para pemimpin Yahudi itu bila mereka dikucilkan dari sinagoge. Mereka akan merasa jauh lebih baik bila mengakui Tuhan. Kita pasti melawan hati nurani bila berpura-pura bersimpati pada para penentang Tuhan. Penderitaan para pemimpin Yahudi itu terlalu besar. Tetapi dikucilkan dari sinagoge sebenarnya merupakan hal yang lebih ringan dan menyenangkan. Kita mungkin merasa ada banyak rintangan. Tetapi rintangan akan lebih besar dan lebih menyakitkan bila kita tidak mengakui. Beberapa orang percaya berpikir bahwa yang penting adalah berperilaku baik dan mengaku dengan mulut tidak terlalu penting. Kita harus memperbaiki konsep salah ini. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu mengubah perilaku. Bila perilaku seseorang tidak berubah, tidak ada gunanya mengaku dengan mulut. Tetapi mengubah perilaku tanpa mengaku dengan mulut adalah sama sia-sianya. Perubahan perilaku tidak akan pernah bisa menggantikan pengakuan dengan mulut. Setelah perilaku seseorang berubah, dia masih harus mengaku dengan mulutnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa bila perilaku luaran mereka baik, mereka tidak perlu mengatakan apapun dengan mulut mereka. Orang lain tidak akan mengkritik bila mereka sedikit gagal dalam berperilaku. Tetapi bila seseorang menyatakan diri sebagai orang Kristen, orang lain akan segera mengkritik dan menegur ketika ada kesalahan perilaku. Oleh karena itu, mereka yang berpendapat demikian, pada dasarnya mereka sedang menyiapkan alasan bila mereka gagal dalam berperilaku. Mereka menyiapkan pintu belakang untuk melarikan diri dari penilaian orang lain. Mengaku dengan mulut itu mutlak diperlukan. Beberapa orang berpikir bahwa bila mereka mengaku dengan mulut dan kemudian gagal bertekun sampai akhir, hal ini akan menjadi lelucon bagi orang lain. Mereka bermaksud menunggu beberapa tahun untuk melihat apakah mereka mampu bertahan atau tidak. Kita dapat mengatakan bahwa bila mereka tidak mengaku dengan mulut karena takut gagal atau tersandung, mereka pasti akan gagal. Mereka sudah membuat persiapan untuk mundur. Kita boleh yakin bahwa yang seperti itu akan gagal. Lebih baik kita berdiri dan berkata, "Saya untuk Tuhan." Bila kita menutup pintu belakang, akan menjadi lebih sulit bagi kita untuk mundur, dan peluang maju kita akan jauh lebih baik. Bila kita ingin menunggu sampai kita memiliki perilaku yang baik, mulut kita tidak akan pernah mengaku. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menebus kita, tetapi Dia juga Tuhan yang memelihara kita. Tuhan mau memelihara apa yang telah diselamatkannya. Dia akan memelihara kita sampai pada hari itu. Jangan takut untuk berdiri dan berkata, "Aku percaya Tuhan." Jangan khawatir tentang kegagalan. Tuhan akan bertanggung jawab untuk hal itu. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan dukungan, penghiburan, dan perlindungan. Allah memelihara keselamatan manusia. Pemeliharaan ini membuat penebusan menjadi bermakna. Banyak orang dapat mengatakan bahwa mereka bersedia berdiri dan mengaku. Tetapi ketika mereka melihat wajah orang tua atau teman mereka menjadi takut. Disinilah banyak orang tersandung. Mereka takut pada manusia dan tidak berani membuka mulut. Orang ini perlu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Amsal pasal 29 ayat 25 menuliskan,
Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Bila kita takut melihat seseorang, kita akan jatuh ke dalam jerat. Jerat ini diciptakan oleh ketakutan kita sendiri. Kita tidak boleh merasa takut terhadap orang lain. Bila kita takut pada manusia, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik, dan kita tidak bisa melayani Tuhan. Seorang Kristen harus berani mengakui Tuhan, baik secara pribadi maupun di depan umum. Kita harus mengambil langkah ini sejak awal. Beberapa orang merasa bahwa menjadi orang Kristen adalah hal yang memalukan. Bila kita memberitahu orang bahwa kita terlibat dalam suatu penelitian teknis, orang lain akan memberi kita selamat karena kita memiliki masa depan yang baik. Tetapi bila kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, banyak yang akan mengatakan bahwa kita terlalu lugu dan tidak cukup intelek. Kita tidak malu membicarakan hal-hal lain, tetapi dalam mengakui iman Kristen kita merasa malu. Kita harus menang atas perasaan ini. Di satu aspek kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan disalibkan, Dia menanggung dosa-dosa dan juga rasa malu kita. Hari itu Tuhan menderita penghinaan besar. Sudah sewajarnya kita menderita penghinaan dari manusia. Penghinaan yang kita dapatkan di hadapan manusia tidak dapat dibandingkan dengan penghinaan yang diterima Tuhan. Hari ini Tuhan telah memberkati kita. Dia telah menebus dan memelihara kita. Dia bahkan akan membawa kita ke surga. Namun bila kita menganggap bahwa mengakui Dia adalah hal yang memalukan, bagaimana dengan semua anugerah yang telah kita terima? Tuhan telah melakukan begitu banyak bagi kita. Bagaimana bisa kita malu mengakui Dia? Mengakui Tuhan bukanlah hal yang memalukan. Hal itu adalah perkara yang mulia dan sukacita. Kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah dihukum atau dihakimi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengikuti kemana anak domba itu pergi. Kita harus berdiri dengan berani dan mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita harus bersukacita dan bermegah di dalam Dia. Semua orang yang belajar mengikuti Tuhan harus belajar dengan berani mengakui Tuhan di hadapan manusia. Bila terang itu memalukan dan kegelapan itu mulia, bila kekudusan itu memalukan dan dosa itu mulia, dan bila mengikut Tuhan itu memalukan dan mengikut manusia itu mulia, maka lebih baik kita memilih malu. Kita harus memilih menderita penghinaan bersama Kristus seperti yang dilakukan Musa, yang menganggap penghinaan karena Kristus jauh lebih mulia daripada kehormatan manusia. Para pemimpin Yahudi dalam Yohanes pasal 12 tidak mengakui Tuhan, karena mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Banyak orang tidak berani mengaku karena mereka menginginkan keduanya. Bila kita ingin melayani Tuhan, kita harus membuat pilihan. Bila tidak, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang baik. Orang yang memilih Tuhan secara mutlak tidak akan takut dikeluarkan dari sinagoge. Bila orang tidak menganiaya kita setelah percaya Tuhan, kita harus bersyukur pada Tuhan. Tetapi bila orang menganiaya kita tetap harus bersyukur. Bila semua orang di gereja tetap diam dan tidak mengakui Tuhan, masalah mereka pasti akan lebih sedikit. Tetapi tidak akan ada gereja di bumi hari ini. Ciri gereja adalah berani percaya kepada Tuhan dan berani mengakui imannya. Diselamatkan bukan hanya percaya kepada Tuhan, melainkan percaya dan mengakui bahwa kita adalah orang yang percaya Tuhan. Kekristenan tidak hanya dinyatakan dalam perilaku seseorang, tetapi juga melalui mulut seseorang. Alkitab mengatakan begitu jelas, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kekristenan adalah percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia,
aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Hari ini kita tidak boleh mundur dari mengakui Tuhan karena takut akan manusia. Bila kita merasa sulit untuk mengakui Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, maka pada saat Tuhan datang kembali, Dia akan merasa sulit mengakui kita di hadapan Bapa. Betapa seriusnya hal ini. Karena Dia mengakui kita di masa yang akan datang, marilah kita hari ini juga mengakui Dia di hadapan manusia. Kiranya kita berani mengakui Tuhan sejak dini. Kita tidak boleh mencoba menjadi orang Kristen secara rahasia. Tuhan memberkati.